Lisa, bagian 41, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Nadia memandang ke arah tas hitam Lisa yang sedari tadi ia peluk. Saga hanya memperhatikan saja gerak-gerik Nadia. Nadia terlihat ragu-ragu saat akan membuka tas Lisa. Ambil dan angkat teleponnya, Nadia. Saga meminta Nadia untuk segera mengambil handphone Lisa yang masih saja berdering. Nadia mengambil handphone dari dalam tas Lisa dan Karin, gumam Nadia setelah melihat nama Karin terpampang di layar handphone Lisa. Saga memberi isyarat kepada Nadia untuk memberikan handphone Lisa kepadanya. Biar aku bicara dengannya, kata Saga. Nadia hanya menganggukkan kepala pelan. Halo Kai, sapa Saga kemudian. Halo Ga, di mana Lisa? Aku ingin bicara dengannya sebentar. Terdengar suara Karin di ujung telepon. Lisa? Iya, Lisa. Aku ingin bicara dengannya. Kamu bisa memberikan handphonenya ke Lisa, kan? Iya, tentu saja. Hanya saja, Lisa. Iya, Lisa. Kenapa? Ada apa, Ga? Di mana dia? Tanya Karin bingung. Lisa baik-baik saja, kan? Lisa, ia sedang tidak baik-baik saja. Jawab Saga gugup. Apa maksudmu ia sedang tidak baik-baik saja? Ga, ada apa? Karin mulai curiga. Hal yang buruk terjadi kepada sahabatnya itu. Oke, bisakah kamu membantuku mencarikan pendonor darah untuk golongan darah B? Ucap Saga lirih. Pendonor darah? Darah untuk siapa? Tunggu. Golongan darah Lisa B. Ga, apa yang terjadi? Ada apa dengan Lisa? Lisa mana? Dan mengapa kamu butuh pendonor darah golongan B? Cerita Karin membuat Saga semakin gugup. Lisa mendapat musibah, Kay. Ia tertusuk di bagian perut kirinya dan ia sedang dalam penanganan dokter sekarang. Jawab Saga sambil sesekali melirik ke arah Nadia. Apa? Kena tusuk? Bagaimana itu bisa terjadi, Ga? Bukankah ia sedang menemanimu terapi? Karin terkejut dan syok mendengar berita sahabatnya tertusuk di bagian perutnya. Ceritanya panjang, Kay. Lisa sedang membutuhkan golongan darah yang sama dengannya karena rumah sakit kekurangan stok golongan darah B sekarang. Ya Tuhan, Lisa, bagaimana keadaannya? Apakah lukanya parah? Syukurlah, luka tusuknya tidak terlalu dalam sehingga tidak mengenai organ dalam atau ususnya. Lisa baru saja menjalani operasi untuk dicek apakah ada organ dalamnya yang terluka. Dan sekarang keadaannya stabil. Jawab Saga yang tidak dapat lagi menyembunyikan kesedihannya. Ya Tuhan, Lisa, mengapa sesuatu yang buruk selalu saja terjadi kepada dirinya? Dan apakah kamu sendirian di sana? Tidak, aku bersama dengan Nadia. Nadia? Apa yang ia lakukan di sana? Dan kenapa dia ada di sana? Oke, ceritanya panjang. Aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Oke, kita butuh pendonor darah sekarang, ucap Saga. Oh ya Tuhan, anak itu. Mengapa ia selalu saja? Karin terlihat geram. Baiklah, aku akan mencarikan pendonor darah untuk Lisa. Kamu tenang ya. Kebetulan ada temanku yang punya golongan darah yang sama dengan Lisa. Dan bagaimana dengan Naya? Bisakah kamu memberitahunya mengenai keadaan kakaknya? Tentu saja, Ga. Aku akan segera menjemput Naya di sekolahnya. Baik, Kay. Terima kasih ya. Kata Saga merasa lega. Oke, aku akan segera datang ke rumah sakit bersama Naya. Iya, Kay. Kamu hati-hati ya. Saga kemudian mematikan handphonenya. Saga melihat Nadia masih terpekur menatap lantai rumah sakit yang dingin. Wajahnya terlihat pucat. Keadaannya sangat kacau. Baju yang Nadia kenakan penuh dengan bercak darah Lisa. Saga tidak sampai hati melihat keadaan Nadia yang memprihatinkan. Meski gadis itu sempat membuatnya kesal karena perilakunya yang buruk kepada Lisa, akan tetapi melihat kesedihan yang terlihat jelas di wajahnya, tak ayal membuat Saga merasa iba. Nadia, aku sudah meminta Karin untuk mencarikan darah yang sesuai dengan golongan darah kakakmu.
Jadi kamu tidak usah khawatir ya, ucap Saga. Nadia hanya menganggukkan kepala. Terima kasih, sahutnya kemudian lirih. Mengenai statusku, aku berharap kamu bisa menjaga rahasia ini untukku. Saga menatap wajah Nadia dan kemudian menganggukkan kepala. Tentu saja Nadia, yang mengenai statusnya, apakah itu yang melatar belakangi rasa bencinya kepada Lisa? Karena Nadia tahu, ia bukan anak kandung dari keluarga itu. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengusik hati Saga yang ingin mengetahui lebih mengenai Nadia dan latar belakangnya. Meski Saga sadar, ia tidak seharusnya ikut campur dalam masalah pribadi antara Lisa dan Nadia. Akan tetapi melihat kejadian demi kejadian yang menimpa Lisa, membuat pemuda itu merasa prihatin dan tidak ingin membiarkan semua ini membuat Lisa semakin terburuk oleh perilaku Nadia yang buruk. Dan Saga berusaha untuk menyelami isi hati Nadia, kegundahan hatinya selama ini, dan apa yang mendasari rasa bencinya kepada kakaknya sendiri. Kenyataan yang teramat menyakitkan dan tentu saja tidak mudah untuk diterima oleh gadis itu. Mengetahui dirinya hanyalah anak adopsi, dan ia bahkan mungkin tidak mengetahui asal-usul dan orang tua kandungnya. Dan saat ini kakaknya sedang berjuang antara hidup dan mati di meja operasi karena ulahnya. Semua itu tidak akan terjadi andai saja Nadia mau menuruti keinginan kakaknya untuk segera pulang. Namun akhirnya, dari kejadian yang tidak terduga itu, Nadia justru membuka tabir rahasia mengenai statusnya yang selama ini ia simpan dengan rapat. Selamat membaca. Terima kasih. Bersambung.